Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Habib Husain bin Abdullah Maulad Dawilah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Habib Ali bin Soleh Al-Atos, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru tetap kita Al-Ustaz Zainal Abidin SAG, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Ustaz Ahmad Zainur Ihsan SPDI, dan seluruh guru-guru tetap Musolah Nurul Yakin, dan para sepuh, para tuan-tuan haji, para guru, tokoh masyarakat atau tokoh agama yang namanya kami sudah tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat Bantu kami kepada subscribe ya hadirin. Kak, dan aktifkan notifikasinya. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutannya akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan disampaikan oleh Akhinal Kiram Al-Ustaz Rahmat Hidayat Muslim SPDI. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemas. Bingung ya? Saya lagi yang lain kan? Jangan lemas Pak. Makin malam kita makin semangat. Saya pakai pantun lah ya. Pakai pantun ya. Bubur sumsum pisang batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau begini semangat jadinya. Pergi ke pasar membeli ubi. Ubinya manis buat campuran salad. Selamat memperingati hari Maulid Nabi. Semoga kita semua mendapatkan syafaat. Amin. Tepuk aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat suratullahul azim. Tentunya pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan seluruh para tokoh masyarakat, para habaib, para ustadz, para ustadzah, para alim ulama, wabil khusus guru saya Al-Habib Husain Maulad Dawilah, dan guru saya juga Al-Mukarram Al-Ustaz Zainal Abidin, Al-Mukarram Al-Ustaz Zainal SAG, Al-Mukarram Dr. Andes K. Haji Bahtul Ulum, dan seluruh para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dengan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa membimbing kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu saya hormati dan saya muliakan para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak RW kita, Bapak RW 006, Bapak Kiai Hari, dan tentunya Bapak Ketua DKM kita, Bapak Marzuki, orang tua saya, Bapak Nur Yasin, dan Bapak Haji Munalif, juga seluruh jamaah Majlis Taklim Nurul Yakin yang saya tidak sebutkan satu persatu, dan saya hormati juga remaja, pemuda-pemudi Ikrim
Ikatan Musola Remaja Nurul Yakin, pengajian malam Rabu, Majelis Taklim Al Jamil, dan seluruh para tokoh masyarakat, para asatidz-asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang berada di sini, adik-adikku sekalian, yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Ayyul habib ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medik daun salam. Lah, kalau di bapak-bapak senyum aja, mama di belakangnya cakep. Medik daun salam. Mediknya di kampung Sumur. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Itu yang aminnya paling penting, mudah-mudahan umurnya 250 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala miftahi babi rahmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Hadratal mukarram wal muhtaram, para habaib, para masyayikh, para asatidz, para hujjaj, dan para tokoh masyarakat setempat. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, hadir di tengah-tengah kita para tuan-tuan guru yang mulia, di antaranya adalah Habiban al-Mahbub Al-Habib Husain bin Abdullah Maula Dawilah, Al-Habib Haidar bin Ali As-Sagaf, Al-Habib Husain bin Saleh Ba'agir, Al-Habib Faisal, Al-Habib Ali bin Saleh Al-Hasan. Guru kita Akhina fil Mahbub Adinda Ustaz Zainal Abidin, sarjana agama. Saya panggil Adinda karena beliau adalah adik kelas di pondok pesantren di Boyo. Kemudian guru kita Akhina fil Mahbub Handa Kiai Haji Bahrul Ulum Asy-Syatiri, wasilah beliau saya bisa hadir pada kesempatan malam hari ini di Musola Nurul Yakin. Akhina fil Mahbub Adinda Ustaz Syihabuddin, juga beliau adalah adik kelas di pondok pesantren Boyo. Akhina fil Mahbub Al-Ustaz Nofal Al-Bacawi, Al-Ustaz Syamsul, Al-Ustaz Afif, kemudian Bapak Ketua RW 07 Bapak Azhari, Ketua Musallah Nurul Yakin yaitu Bapak Marzuki, ya benar ya? Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW Al-Ustaz
rahmatillah. Ibu hadirin jemaah Majlis peringatan Maulid yang mudah-mudahan kumpul kita pada kesempatan malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan, ridho dan bimbingan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, malam hari ini adalah malam yang mulia dalam kehidupan kita. Malam kelahiran baginda Rasul adalah jauh lebih mulia bila dibandingkan dengan malam-malam yang mulia di muka bumi. Malam nuzulul Quran misalnya, malam Lailatul Qadar contohnya, atau mungkin malam ketika Allah memerintahkan baginda Rasul untuk melaksanakan salat malam Isra wal Mi'raj, itu semuanya jauh lebih mulia bila dibandingkan dengan malam lahirnya beliau baginda Rasul. Apa sebabnya? Tidak mungkin akan ada malam Lailatul Qadar jikalau Allah tidak mengutus beliau baginda Rasul. Tidak mungkin akan terjadi yang namanya malam nuzulul Quran jikalau Allah tidak mengutus beliau baginda Rasul. Jadi ketika malam hari ini kita duduk bersimpul di musola yang sangat kita cintai dalam rangka memperingati lahirnya manusia yang paling mulia, bersyukur kita, beruntung kita, berbahagia kita. Apa sebabnya? Karena Allah takdirkan kita menjadi salah satu bagian dari umat yang paling mulia di muka bumi ini, umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara tentang beliau baginda Rasul tidak pernah akan ada habis-habisnya. Ada orang non-Islam mencoba mencari kekeliruan dan kesalahan baginda Rasul, tapi yang mereka dapatkan adalah kebenaran baginda Rasul. Mereka mencoba mencari kesalahan-kesalahan dari baginda Rasul, mencari kekurangan-kekurangan dari baginda Rasul. Yang mereka dapatkan bukan Rasulullah sedikit pun memiliki yang namanya aib, tapi justru yang mereka dapatkan adalah yang tidak pernah mereka pikir. Jadi kalau kita misalnya ada punya tetangga, punya teman, punya sahabat yang ngomong begini, itu jamaah musola Nurul Yakin ngapain sih masih peringatan Maulid aja, udah zaman milenial seperti sekarang ini. Apa perlu dan pentingnya di saat kita berkumpul dalam rangka memperingati Maulid? Kan kadang-kadang kalau mereka yang gak ngaji selalu nanya, dulu sahabat Rasul nggak ada peringatan Maulid begini. Ibu bapak, kalau sahabat tidak pernah melaksanakan peringatan Maulid, apa sebabnya? Sahabat tiap waktu berjumpa dengan baginda Rasul, sahabat tiap waktu bertatap muka dengan baginda Rasul, sahabat tiap waktu melihat kayak apa baginda Rasul. Terpatri dalam hati yang paling dalam. Sementara kita 1400 tahun lebih baginda Rasulullah sudah tinggalkan kita. Dari mana kita mendapatkan budi pekerti baginda Rasul? Bagaimana kita bisa tahu akhlak baginda Rasul? Jika di antara kita tidak berkumpul dalam rangka memperingati lahirnya beliau baginda Rasulullah SAW. Maka selalu disampaikan oleh guru-guru kita, kalau kita hadir di peringatan Maulid, entah itu di masjid, musola, langgar, surau, majlis taklim, selalu disampaikan oleh guru-guru kita, yang undang bukan ketua panitia, yang undang kita bukan para tuan-tuan guru, yang undang kita bukan para tokoh masyarakat. Kalau kita mau jujur demi Allah, yang undang kita duduk bersimpul di tempat ini tidak bukan ada beliau baginda Rasulullah SAW. Hadirin, apalagi di Jumat
selepas kita melaksanakan sholat Jumat, panitia sudah maksimal ikhtiar di hadapan Allah, jangan sampai pas peringatan Maulid di musola turun hujan, siang pakai hujan, belum kebingungan. Hujan kayaknya rata tadi Adinda Zena, Adinda sama di Bekasi juga sama Bu. Mereka yang tidak pernah mendukung peringatan Maulid, di saat turun hujan mereka berkata di hadapan Allah, ya Allah, mudah-mudahan hujan kagak berhenti sampai malam. Tapi ternyata kekuatan guru-guru kita beda, bermunajat di hadapan Allah. Ya Allah, biarkan kau turunkan hujan siang, yang penting nanti ba'da asar berhenti. Alhamdulillah berhenti. Benarnya. Kalau kita melihat tema yang ada di depan, peringatan Maulid menjadikan teladan akhlak Rasulullah sebagai landasan membangun peradaban yang sangat tinggi. Hadirin, jujur nih, kan kadang-kadang di antara kita cuma ngaku doang cinta sama baginda Rasul, sayang sama baginda Rasul, cuma ngaku sayang sama cinta doang. Tapi kadang-kadang di antara kita sedikit pun tidak pernah memberikan contoh buat jamaah, buat masyarakat, apa yang kadang-kadang dilakukan oleh beliau baginda Rasul. Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang berkata bahwa baginda Rasul adalah sama dengan kita sebagai manusia, tidak salah, emang sama. Kalau baginda Rasul mohon maaf misalnya malaikat, lah agak ngasih pelajaran buat kita. Artinya apa? Baginda Rasulullah punya tangan seperti kita, iya. Baginda Rasulullah punya kaki seperti kita, iya. Baginda Rasulullah punya yang namanya dua mata sama dengan kita, iya. Tapi jujur, walaupun sama-sama punya, tapi beda kegunaannya. Ibu bapak, Rasul mohon maaf makan sama kita, cuma baginda Rasulullah sedikit makannya. Kalau kita kan dikit-dikit makan. Baginda Rasulullah di saat beliau makan berhenti saat akan kenyang. Nah kalau kita sih kayaknya makan kalau belum kenyang. Belum berhenti. Baginda Rasulullah SAW zahirnya terlihat oleh sahabat, mata beliau yang mulia dan mulisnya terpejam, tapi hati beliau tidak pernah terpejam. Baginda Rasulullah SAW lisannya, ucapannya, omongannya beda dengan kita. Allah jelaskan dalam Al-Quran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Malam hari ini kita duduk bersimpul di tempat ini. Yang kita rayakan adalah nanti yang akan menyelamatkan kita. Beliau yang nanti akan nolong kepada kita. Beliau yang nanti akan peduli terhadap kita. Sekarang saya tanya di bapak-bapak. Kemarin kan lagi rame kita tuh. Waktu lagi demo, kemudian terus jadi penjarahan. Saya tanya sama bapak-bapak di depan saya, kenal sama Susahron yang jeminya diambil harganya 11,5 miliar. Kenalnya lihat TV. Kenal sama Eko Patrio. Kenal lihat TV. Kenal sama Uya-Uya. Kenal lewat televisi. Kenal sama mantan saya, Nafa Urba. Mantan dia. Hadirin, kalau di antara kita mungkin kenal sama mereka, pertanyaan saya, kira-kira mereka kenal kita nggak? Tapi malam hari ini yang kita peringati, walaupun di antara kita yang duduk bersimpul di tempat ini, di dalam musola, kaum ibu di luar musola, belum pernah bertatap muka dengan beliau baginda Rasul. Tapi baginda Rasul tahu wajah-wajah kita yang hadir malam hari. Ibu-ibu yang di luar, ada yang sambil dengerin ceramah dari tadi, lagi main HP aja. Anak-anak
remaja yang ada di luar tuh, yang ketika datang maulid dari tadi mulai muqaddimah maulidnya, dibacakan yang namanya zikir tahlil wa tahmidnya, dibacakan kisah maulid nabinya, bahkan belum lama kita dengar pembacaan ayat suci Al-Quran yang begitu indah dan merdunya. Tidak pernah lepas dari HP, dan tadi lagi WA aja maksudnya. Pengatur acara nggak paham karena lokasinya ada di dalam, mainnya di luar. Tapi baginda Rasulullah tahu semua. Maka hari ini ketika kita dikumpulkan dalam rangka memperingati kelahiran beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan nanti di saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, harapan kita beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun akan peduli dan perhatian kepada kita sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu hadirin jemaah yang berbahagia, di saat beliau baginda Rasul akan dilahirkan ke muka bumi ini, kita sudah tahu lewat sejarah yang disampaikan oleh guru-guru kita, kita sudah ngerti lewat yang sejarah disampaikan oleh para habaib guru-guru kita sudah paham yang disampaikan oleh para asatidz dan para masyayikh guru-guru kita yang mulia, bagaimana ketika umat manusia menunggu kelahiran dan kehadiran beliau. Tepat di malam 12 Rabiul Awal, di saat kota Mekah yang tadinya ramai mendadak menjadi sunyi. Di saat detik-detik beliau akan dilahirkan ke muka bumi ini, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kabar gembira kepada semua makhluk-makhluk Allah, baik yang ada di dunia maupun mereka yang tinggal di arsy. Bintang-bintang seakan-akan mereka menampakkan rasa syukurnya, gembiranya, seakan-akan mereka menari, berkeliling menyambut kelahiran beliau baginda Rasul. Bulan ketika sinarnya terang pada saat baginda Rasul dilahirkan jauh lebih terang dari biasa-biasanya. Bidadari di surga menunggu saat baginda Rasul dilahirkan di muka bumi. Ibu hadirin jemaah berbahagia, semua makhluk Allah berbahagia, bidadari berbahagia, malaikat senang, manusia sukacita. Ada satu makhluk yang ketika kelahiran baginda Rasulullah, boro-boro dia senang, boro-boro dia bahagia, dia dalam kondisi galau, gundah gulana, resah, gelisah, sehingga anak buahnya kalau bahasa kitanya sampai ngomong, "Tuhan, sepertinya kau dalam kondisi yang galau, apa yang menyebabkan kau seperti itu?" Anak buahnya ngomong begini, "Ngeri nih ya, ini bentar lagi akan lahir manusia yang nyelamatin manusia yang selama ini tidak goda. Ini gara-gara dia nanti ya, yang tadinya manusia dosanya banyak gampang diampuni oleh Allah. Ini gara-gara dia. Kata tutuannya ini gara-gara dia nih, yang tadinya manusia menyembah bukan Allah, yang disembah adalah patung, yang disembah adalah batu, yang disembah adalah kayu. Ini gara-gara dia nih. Bentar, yang disembah bukan patung, bukan batu lagi, tapi Allah. Ini gara-gara dia. Makanya anak buahnya nanya, siapa yang maksud pengakuan? Lu nanya, bentar lagi lahir. Makanya hadirin jemaah berbahagia, dan kita kenal Shahihul Ibad yang karang oleh Asy'an al-Alama Muhammad Nawawi Uman al-Jawi al-Bantani. Di saat baginda Rasul bertemu dengan yang namanya iblis, baginda Rasul tanya, "Ya iblis, kam kami ummati." Kalau bahasa teman-teman dari Boyok, kamu utawi piro, atau kamu ikut piro utawi, kamu ikut piro, ada utawi piro musuh siro min ummati saking umat insu. Memang Rasul nanya sama iblis, "Les?" Ya memang iblis sama Allah mengenai kita. Agak pakai nabi, agak pakai rasul,
Pakang kagak pakai Habibie, ngomong iblis. Baginda Rasul nanya, iblis. Iya man. Kalau mulai saya tahu siapa di antara musuh-musuh kamu dari umat saya, iblis dengan tegas menjawab, musuh saya di antara umatmu jumlahnya Ishruna nafar, 20. Sekarang saya tanya anak-anak Marawis, senengan jadi musuh iblis atau teman iblis? Loh, pengen jadi best friend iblis ya? Kita kira-kira pengen jadi temannya atau pengen jadi musuhnya kira-kira? Kalau urusan iblis jadi musuh. Ketika baginda Rasul bertanya, iblis, siapa di antara umatku yang paling kau tidak sukai? Kata iblis, ada 20 golongan. Siapa yang pertama? Iblis dengan tegas di hadapan baginda Rasul berkata, anta ya Muhammad, inni abghaduka ilaika. Kata si iblis, saya yang pertama paling benci, sebel, betul. Berdepan begitu dekat. Mohon maaf, kalau bahasa kita orang lu jaminya, paling betul, Muhammad. Ini membuat pelajaran buat kita. Kalau kata guru-guru kita yang ada di depan, siapapun di antara kita yang tidak pernah suka terhadap lahirnya beliau baginda Rasul, yang tidak pernah bahagia terhadap lahirnya baginda Rasul, yang tidak pernah girang terhadap lahirnya baginda Rasul, jangan-jangan nyegesnya bahaya. Di dalam sejarah sudah dijelaskan, dalam kitab-kitab sejarah semuanya jelas. Dan kita tahu paman baginda Rasul, paman kandungnya, kalau bahasa kita sinincang, ya, incang Abu Lahab punya adik. Di antara adiknya ayah anda baginda Rasul Sayyid Abdullah. Bagaimana ketika Abu Lahab yang udah jelas-jelas dinas dalam Al-Quran surat Al-Lahab, Bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabi wa tab. Udah jelas. Dinas dalam Al-Quran mendapatkan laknat di hadapan Allah, mendapatkan azab di hadapan Allah. Alangkah senang dan bahagianya ketika Abu Lahab dapat informasi akurat. Ring-ring satu informasi dari pusat. Siapa yang menyampaikan? Salah satu budaknya bernama Waibah Al-Aslamiyah. Tuan, ada apa kau berlari seakan-akan ingin menyampaikan informasi penting? Tuan, adik ipar Tuan telah melahirkan istri daripada adik kandung Tuan yang bernama Sayyid Abdullah. Baru saja melahirkan. Saking senangnya, saking girangnya, saking bahagianya, saking sukacitanya, itu Thuwaibah Al-Aslamiyah langsung hari itu dibebaskan oleh Abu Lahab. Padahal Pak Abu Lahab beli yang namanya Thuwaibah itu nggak murah. Membeli budak itu nggak murah, mahal. Dibebaskan karena senang lahir baginda Rasulullah. Terbayang kepada kita. Bagaimana ketika kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW berbagi kita bersama-sama kita dalam rangka syiar peringatan Maulid dari masing-masing rumah untuk saling membantu satu yang lainnya. Cuma kan kadang-kadang kalau untuk urusan peringatan Maulid kadang-kadang wali makin susah. RW udah tanda tangan, LP udah tanda tangan. Lu sama-sama udah akses. Panitia datang ke rumah-rumah kita, baru assalamualaikum. Ngapain? Musolah Nur Yakin pengen Maulid. Apa kata yang di rumah? Mari kita baru iuran 17 Agustus. 17 Agustus kita rayakan. RT yang satu manggil dangdut, RT yang sebelah sana makin campur sari, yang sebelah sana pakai organ tunggal, bersaing mereka.
Pinggiran maulid. Entar-entar aja itu apa? Atau kalaupun kita maulidnya tahun depan aja dah. Nah kita habis-habisan ini habis mengatur 12. Tapi yang saya sampaikan bukan yang ada di Ulu Jambi, bukan. Ini saya cerita di tempat saya, daerah Cikiti Mustika Jaya. Habis 17 Agustus mintain duit susah orang sono. Orang sono susah banget. Saya tanya apa begitu? Ngikutin orang Ulu Jambi. Berarti ngomongnya sih bagaimana? Jadi Abu Lahab yang udah jelas-jelas dia ini dilaknat oleh Allah, dia dianggap oleh Allah karena bebasnya itu yang namanya budak Suhaibah. Bahkan dia ngomong, Suhaibah lebih Tuhan, mulai hari ini lu bebas. Tapi dengan syarat apa Tuhan? Lu bantu hari Tuhan, kebutuhannya lu penuhi, yang diminta lu layani, nggak usah mikirin gua, lu sekarang berangkat. Saking gilanya itu Abu Lahab. Tapi berbahaya. Terbayangkah oleh kita adalah orang yang beriman kepada Allah, bertakwa di hadapan Allah, cinta sama baginda Rasul. Abu Lahab senang dengan kelahiran baginda Rasul, ringankan siksaannya. Apalagi itu juga kalau kita yang mau iuran ketika maulid bang, lagi ngomong cinta doang. Kadang-kadang musola ini ngadain, masih orang ngadain, panitia datang. Mohon maaf ya, ngomong habis bantu yang masih kamu. Padahal sih masih kagak, musola kagak, cuma cilon doang. Akhirnya masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagian sedikit dari rasa cinta kita kepada beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebabnya hadirin jemaah berbahagia? Selalu disampaikan oleh guru-guru kita, di antaranya ada Kanda Kiai Haji Mahmud dulu dan guru-guru kita yang lainnya di Badul Mahfud Al-Habib Hussein dan semuanya. Hadirin, kalau di antara kita yang dulu bersimpul di tempat ini, yang laki ke, yang perempuan ke, nanti pengen dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf Bu, Pak, kalau yang kita andalkan ada ibadah kita di hadapan Allah, sholat kita misalnya, puasa kita contohnya, ngaji kita umpamanya, makanya Pak Rasul ketika dikasih kabar oleh malaikat Jibril datang hadir baginda Rasul menyampaikan kabar gembira, ya Rasul, ada apa dari Jibril? Ada kabar dari Allah untuk engkau dan umatmu. Kabar apa? Kata malaikat Jibril di antaranya, ya, nisful ummat yadkhuluna jannah bighairi hisab. Kata malaikat Jibril, ya Rasul, salam dari Allah, nanti di antara keistimewaan umatmu akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ini kira-kira potongan saya, potongan kita masuk nggak di nominasi masuk surga tanpa hisab? Pak, jujur, mereka yang masuk nominasi umat baginda Rasul yang dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, mereka yang setiap malam sholat sunnahnya minimal 100 rakaat. Ada yang antara kita yang sholat sunnah tiap malam sholat rakaat. Ada. Boro-boro. Ini mau sholat Nurul Yakin, sholat tarawihnya kan pakai yang 23 juga. Apa 11 Mak? 12 ya. 12. Kita ngikut sholat tarawih di masjid, musola, langgar, surau yang 23. Itu kadang-kadang kami masih musola ngomong sholat. Ini kami ini. Ya, ini. Apalagi ibu yang ada di luar tuh. Kalau udah sholat tarawih Pak, walaupun tuh mak belum sampai di masjid, belum di musola,
itu sejadah udah sampai di masjid di musola. Benar ya, benar. Habis buka sholat maghrib, anaknya berangkat ke masjid, nanya-nanya, "Ini mau kemana?" "Tahu ya, di mana?" "Musola Nurul Yakin," katanya. Nih ke sejadah. "Oh nitipnya nyantar belakang sembayangnya kalau udah azan isya." "Tahu ya, di belakang yang atasnya kipas angin, biarnya sholatnya khusyuk." Azan isya karena sejadahnya udah ada, kan tinggal bawa mukena doang. Di Tegongan ketemu sama bestinya yang samping rumah. "Oh, lu dari mana?" "Musola dulu." "Kenapa bro?" Nyampe musola iseng-iseng lihatnya tuh yang jadi imam dia. Apa dia lama, makanya gua kurang. Jujur. Itu tadi yang sejadahnya udah di musola. Kira-kira ada informasi imamnya bacanya lama, pulang apa terus? Terus ambil sejadah, pulang. Yang model begitu kayak masuk surga tanpa dihisab. Kalau kata malaikat, kalau kata malaikat bahasanya itu yang ngajak. Allah hati masih mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kadang-kadang kartu baginda Rasul luar biasa. Sampai dalam hadis yang sangat indah, Rasul memberikan konsep dan resep buat imam. Baginda Rasul kan kalau jadi imam, harus melihat jamaahnya. Jangan mentang-mentang imam baru ngapalin Quran 20 juz. Pas sholatnya sholat tarawih jadi imam, nggak apa-apa dia baca juz-juzan, cuma kan itu sholat Nurul Yakin coy. Kalau di Masjidil Haram khusyuk, emang kagak mikir kemana-mana niat ibadah. Di Masjid Nabawi lama, emang kita sholat pahalanya beda. Kalau di musola kan di masjid sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Pak Bob yang belakang di jabus. Ibu bapak, ini yang perlu saya sampaikan. Makanya kalau di antara kita merasa nih, mama di sini bisa saya keluar di sini, pulang lagi. Kalau di antara kita merasa nanti akan dimasukkan ke dalam surga karena ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah, sholat yang kita kerjakan di hadapan Allah, mohon maaf jauh. Nah sekarang saya tanya bapak-bapak, jujur Pak ya, jangan ada masalah di antara kita. Kalau pas nanti kita tarawih di musola itu jujur, senengan imam yang bacanya lama atau cepat? Cepat ya? Berarti sama menghitung sama. Makanya mau dulu Adinda Zena, Adinda Syah, mungkin guru kita juga dan guru kita yang lain. Saya pernah kadang-kadang kalau lagi tugas imam tarawih juga sama. Sebelum saya tugas sudah jamaah, yang saya malam ini jadi imam. Padahal siapa? Sebelum saya jadi imam saya tanya nih, kira-kira nanti imamnya mau kelas bagaimana? Kelas bisnis, eksekutif, atau ekonomi? Kata mama ya bisa, kata nanya begitu. Ustaz lagi bawa diri susah. Makanya ketika saya keluar dari rumah, ya panitia tadi ada Ustaz Rahman tuh, ada guru-guru kita, ada Habaib, ada Kanat ya Haji, ya Pak Hulung. Ketika keluar melewati mama, ada yang di pojokan. Dia bisa itu Ustaz ya. Apa bedanya? Kata Kanat ya Haji Pak Hulung, jangan lihat gedenya, gede juga ikan bandeng, ikan betok, udah ganteng montok. Kata Marawis, ini kan tiang musola cuma 2 nih, pas anda saya jadi 3 deh. Makanya saya agak mau duduk di bangku pertama. Itu bangkunya udah kuat itu. Bukan saya agak mau duduk. Kalau saya ada di atas, kan kita diajari beberapa seni boyok. Jangan pernah kau berbuat jelek. Ketika kalau ada di bawah orang-orang tua, kau di atas, itu kalau bahasa Jermannya solo. Jadi kita lagi bahas baginda akhlaknya. Makanya saya tuh takut nggak mati dong, saya nyari. Misal, emang kalau nyari imam kelasnya kelas eksekutif ya minimal Fatihah sekali nafas.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau udah malas di belakang bukan aneh, asik coy. Jujur, semua gini. Kata mama, gini. Uang muka mau bisa ngoreng lu. Ustaz emang boleh gitu, boleh. Yang penting maksudnya jangan pernah lupa. Huruf-huruf yang keluar dari saya jangan pernah salah. Antara dua rukun yang wajib kita baca dalam setiap surat, di antaranya ada qiraatul Fatihah, baca Fatihah. Misal kalau sholat tarawih yang modelnya bisnis kan ibarat artis yang mahal kaya, murah kaya sedang, minimal Fatihah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bis lama ingat cepat juga. Ustaz kalau ekonomi datang, kalau ekonomi setiap stasiun benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata orang pulangnya pulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barisan kedua ngomong, mana buka main putih ngomong lagi. Itu balik. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang tengah habis. Ini kalau model iman terawih 23, model begini, saya yakin selesai terawih ini yang ini saya cuma 2 imam Abdillah berdua. Pasti. Ini yang saya sampaikan bukan orang-orang yang tinggal di Ulu Jami, bukan yang di tempat saya tinggalnya begitu. Kalau sholat milih yang tepat di sana begitu. Kalau di sini alhamdulillah lebih parah. Semua yang malam hari ini kita diingatkan. Di antara kita pengen masukkan ke dalam surga karena ibadah yang telah kita lakukan, ibadah yang telah kita kerjakan, ibadah yang kita jalankan. Mohon maaf. Makanya harapan kita, ya, kita kumpul malam hari dalam rangka sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Dan kita sebagai umat dia dalam salah satu kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'alam dan Barang Syekh, ya, Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Imam Syafi'i sampai menyampaikan dalam makalah bunyi begini. Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwan wa hayya'a ta'ama wa ahla makana wa amila ihsana wa shara sababa li qira'atihi ba'athallahu yawmal qiyamah ma'a siddiqina wasyuhada'i wassalihin wa yakunu fi jannatin. Al-Imam Syafi'i, pencipta madhab Imam Syafi'i yang paling banyak diikuti oleh umat Islam di dunia, termasuk Indonesia. 7 tahun hafal Quran, 11 tahun beliau hafal hadis kitab Muwatta 2 jilid karangan Imam Malik. Alimnya luar biasa, menyampaikan dalam makalahnya man jama'a li maulidin Nabi. Kalau bahasa Inggrisnya man utawi sapane wong iku jamaah ngumpulake sapa mah li maulidin Nabi maring ngrayakake lahir baginda Rasul oleh ngumpulake ikhwana ing pira-pira sedulur wahaya alan nyawisake sapa man to'ama ing panganan wa ahlawan gawe bagus makana ingkang gonan wa amilat lan lakoni isana ingkang gawe bah
bagus. Wasoro lan bisa balik kiroati sebab oleh moco sejarah baginda Rasul. Ma'afallah mongko bakal nangingake sapa Allah ingan yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Ini saya ngomong paham nggak? Itu nggak mangut itu. Mangut udah jam 11. Kalau bahasa orang sini pan udah jam 11 malah kata obat batuk dari Google. Mata mulai ngantuk, pantat mulai pegal. Dikit lagi. Kata Al-Imam Syafi'i, siapa aja di antara kita, orang tahu. Sinten mawon di antara panjenengan sedoyo kalau bahasa Jawa. Saya Pak, ini asli orang ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, asli Betawi, asli, pakai short asli. Langsung nggak kami bisa ngomong Jawa, kan biar itu waktu di Lirboyo. Ini adinda Syihab sama adinda Sazena waktu di Pondok Lirboyo, rajin belajarnya, mumpung jadi hebat. Kalau saya di pondok makan tidur, aslinya gemuk begitu. Kata Imam Syafi'i, siapa aja di antara kita yang ngumpulin saudara-saudaranya, ngumpulinnya bang, bukan pengen naik ganteng, ngumpulinnya bukan karena pengen main dapet, ngumpulinnya bukan karena pengen main catur, ngumpulnya bukan karena gosip atau rugi, tapi mengumpulkannya dalam rangka memperingati lahirnya beliau baginda Rasul. Wahai atau ama, ketika dikumpulkan dikasih tuh makanan minuman baru nyampe, dikasih snack walaupun rapi semuanya. Itu tinggal plastiknya doang gitu ya. Apa di mana itu plastiknya nggak ada, snacknya nggak ada, yang mana? Mama udah dipilih snacknya di dalam tas. Hebat, air snack masih kuat bertahan sampai jam 11. Jadi kata Al-Imam Syafi'i, siapa di antara kita yang mengumpulkan saudara-saudara kita di tempat di mana dibacakan peringatan bulan, dikasih makanan, dikasih namanya minuman, wa ahla makana, dihias tempatnya, ada yang namanya backgroundnya, ada yang namanya panggungnya, ada yang namanya tendanya, ada yang namanya sound systemnya. Ini bukan sound horek, bukan sound system. Wa amila ihsan, berbuat baik kita, dengarkan yang lagi ceramah, dengarkan yang baca maulid, khusyuk kita. Anda yang dari awal datang sampai hari ini bangun terus, apa kata beliau? Ya, ketika kita sudah duduk bersimpuh dalam rangka memperingati lahirnya beliau baginda Rasul, ma'afallah yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat tuh orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang mati syahid, wa yakunu fi jannatin na'im, bahkan orang tersebut akan masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ibu bapak, tidak pernah ada habis-habisnya kita berbicara tentang bagaimana hebatnya beliau baginda Rasul. Artinya kalau di antara kita merasa, ya, kalau di antara kita merasa ya Allah Ustaz, kalau musim maulid saya apa? Kenapa? Ini panitnya banyak dengan terlalu saya. Tidak dibandingkan dengan bagaimana perjuangan baginda Rasul, bagaimana pedulinya baginda Rasul, bagaimana ilahnya baginda Rasul amat kita. Demi Allah, belum pernah akan ada apa-apa. Kita seenaknya tidak bermakna. Satu cerita, ketika baginda Rasulullah mempersiapkan dalam perang Khandaq, perang yang strateginya membuat baik, kalau kata kita Selok, beliau turun, semuanya menggali, sahabat-sahabat menggali, kiriman makanannya rada kuat, sahabat-sahabat sudah pada ngelumpi, ini kita apa malam ini ya, nah dari pagi biasanya belum ada yang ngantar yang apa. Akhirnya sahabat curhat sama baginda Rasul, ya Rasul, ini saya sama sahabat-sahabat udah lapar, saking laparnya, sampai digandel perutnya dengan batu satu, dengan satu batu. Ketika curhat sahabat, Rasul tidak marah. Apa kata Rasulullah? Berapa batu yang kau gandel di perutmu? Satu ya Rasul.
Rasul angkat itu gamisnya, di perut beliau yang mulia bukan satu batu, tapi ada dua batu. Semua dalam hadirin yang berbahagia, sampai begitu baginda Rasul itu bela-belain kita. Makanya kalau bahasa orang Betawi itu, kalau kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi umat baginda Rasul, kalau ada peringatan maulid kita tidak pernah ingat, nggak pernah bantu, nggak pernah nolong, nggak pernah berbagi. Sementara kita biasa. Kan kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam kitab I'anatul Talibin, syarah kitab Fathul Mu'in, apa kata beliau? Man anfaqa dirhaman ala maulidin Nabi kana rafiqi fil jannah. Siapa saja di antara kita yang mau berbagi terhadap peringatan maulid, itu orang pantas menjadi sahabat, teman, bestie saya, bukan di dunia tapi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, maka kita berharap mudah-mudahan malam hari bukan hanya di musholah Nurul Yakin Allah kuburkan kita, dan terlebih suatu saat nanti Allah pertemukan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jam 10 lewat 35 menit. Jujur belum ceramah, masih muqaddimah. Nah, apa yang ngomong? Yang ngomong semua. Yang ngomong satu saya pegal batu udah duduk ini kan. Saya tahu ya, walaupun saya tidak lama menyampaikan apa harapan saya, hikmah dari peringatan maulid ini, ayo tumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau baginda Rasul, khusus anak-anak remaja dan semuanya. Bukan hanya lewat lisan, lewat ucapan, tapi ayo kita realisasikan, kita buktikan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Contoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasul, mohon maaf, baginda Rasulullah SAW dalam kehidupannya tidak pernah berbicara yang kasar, nggak pernah berbicara yang menyebut kebun binatang, nggak pernah beliau menyalahkan orang, walaupun itu orang salah, tapi akhlak Rasulullah sangat luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi, ya Allah, bukan hanya di musholah Nurul Yakin Kau kumpulkan kami, harapan kami suatu saat nanti Kau kumpulkan kami bersama kekasih kami, idola kami, panutan kami, baginda Rasulullah SAW. Ibu bapak, itu mungkin yang saya sampaikan di khusus sudah sabar. Ya, kalau udah jam 10:30 lewat ibarat kata pepatah, ya ikan sepat ikan bagus berendam di air dingin, makin cepat makin bagus. Itu besek udah pada dingin itu. Jadi kalau lewat jam 11 itu besek yang tadi isi nasi berubah jadi rengginang, belum jadi rengginang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaat. Jadi saya terima kasih kepada sahabat saya, saudara saya, guru kita Kanda Kiai Haji Bahrul Aswatin, wasilah saya bisa hadir pada teman hari ini. Jumpa ketemu dengan sahabat-sahabat saya, adik-adik saya semuanya, dan semuanya mohon kita terlibatnya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah, dari waktu kita berjumpa lagi. Nanti akan dibacakan doa guru-guru kita, tapi tidak salah kita baca Fatihah. Khusus Fatihah kita niatkan buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah lancarkan urusan usaha kita, menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Barakah Fatihah buat siapapun di antara kita yang telah menyumbangsikan hartanya buat syiar maulid pada saat malam hari ini musholah Nurul Yakin, mudah-mudahan akan ganti dengan pahala-pahala yang berlipat ganda. Barakah Fatihah buat orang-orang tua kita, buat guru-guru kita yang sudah Allah panggil menghadapnya, mudah-mudahan beliau mendapatkan ampunan di hadapan Allah di tempat yang paling layak, mudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakah Fatihah buat guru-guru kita, orang-orang tua kita, jamaah kita yang kuat sehat, dan tentunya kami punya pimpinan Pondok Pesantren Goyo atau Syekh Yai Haji Muhammad Anwar Mansur yang baru saja selesai melaksanakan operasi. Mudah-mudahan beliau selalu Allah panjangkan umurnya dan dalam sehat walafiat. Barakah Fatihah kita berharap manakala nanti kita meninggal dunia, meninggal kita dalam kondisi husnul khatimah. Ditilkan niyal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian, makasih perhatiannya. Kalau ada hal-hal yang kurang kami ganti, maafin dari saya Allah maafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah sama-sama kita dengarkan tausiah agama yang disampaikan oleh guru kita Dr. Haji Daud Ismail MPD. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menambah rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu acara terakhir doa dan penutup yang akan disampaikan oleh guru kita Al Ustaz Zainal Abidin SAG. Pada beliau kami persilahkan. Bapak sekalian, informasi dari panitia, ada pembagian apa? Besek apa duit? Jadi besek sambil kita doa, karena di bagian besek jamaah bisa makan. Kiai makannya Kiai ya. Kiai silakan. Oh, Ustaz. Ya, udah siap belum besek yang matang? Udah matang? Oh, udah. Ya, jadi doa kita iringi Pak Wasul. Silakan Kiai sehat. Langsung makan. Dari pagi belum makan kayak kita. Kayak ceramahnya tadi kencang aja. Ya sekalian, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat. Mohon maaf, saya izin duduk karena dari tadi kagak kepake tempat duduknya. Kalau saya ukurannya XL, kalau dia, mohon maaf ya, jauh-jauh nggak dikasih bantu ya. Kita tutup. Sudah selesai rangkaian acara maulid. Ini maulid yang kedua di kampung ini, Kiai. Kemarin udah ngasih istiqomah. Sekarang Nurul Yakin, dan ini yang kedua. Kita doakan mudah-mudahan majelis maulid berikutnya, seterusnya Allah berikan kelancaran, khususnya Allah Subhanahu Wa Taala terangkan langitnya agar supaya jamaah bisa kumpul. Amin ya rabbal. Maulid sudah, pembacaan maulid, kemudian sambutan sudah, qiraatul Quran sudah, hikmah mau'izatul hasanah sudah, tibalah akhirnya kita menutup acara dengan besek, dengan doa. Saya mengajak jemaah sekalian mengingatkan doanya. Saya punya orang tua Abu Ya Kiai Rahmani, Kiai Mansur Fatin, beliau selalu baca doa. Kata beliau, siapa waman wazoba hadhil abiyat, siapa orang yang mendawamkan bacaan baik-baik doa ini, maka mujarrobatun, manjur untuk tukdo jami'ah hajatihi, akan dikabulkan seluruh hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mumpung karena itu kita sama bertawasul dulu sebelumnya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana
Bantu subscribe ya Kak, dan aktifkan notifikasinya. Iya karena budaya nasain di nasratul muslimin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau sahabat tidak pernah melaksanakan peringatan Maulid, apa sebabnya? Sahabat tiap waktu berjumpa dengan baginda Rasul, sahabat tiap waktu bertatap muka dengan baginda Rasul, sahabat tiap waktu melihat kayak apa baginda Rasul. Terpatri dalam hati yang paling dalam. Sementara kita 1400 tahun lebih baginda Rasulullah sudah tinggalkan kita. Dari mana kita mendapatkan budi pekerti baginda Rasul? Bagaimana kita bisa tahu akhlak baginda Rasul?